482. 1107. Yes, sir. They have the car stopped at Tampa Ranch. Michael by there first. Pada suatu daerah di tahun 1977 sampai dengan tahun 1978, negara Amerika digemparkan sebuah kasus pembunuhan berantai yang sangat berbahaya. Bukan hanya kasus pembunuhan berantai, bahkan kasus ini juga dikenal sebagai si pelaku yang kanibal dan membunuh 6 orang di Sacramento, California, Amerika Serikat. Bahkan, ia juga dijuluki sebagai vampir Sacramento karena ia meminum bercak merah korbannya dan memakan sisa-sisa jasad mereka. Orang yang bernama Richard Trenton Chase ini lahir di tanggal 23 Mei di tahun 1950 di California, Amerika Serikat. Pada kehidupan awalnya, Richard ini merupakan orang penduduk asli di Sacramento, California. Ia lahir tak lama setelah orang tuanya menikah dan memiliki seorang adik perempuan yang bernama Pamela. Sementara orang tuanya cenderung bertengkar satu sama lain selama masa kecilnya, yang membuat Richard merasa terganggu melihat kedua orang tuanya terus bertengkar setiap harinya. Pada usia 5 tahun, Richard ini secara pribadi menunjukkan bukti dari ketiga bagian dari triad McDonald, sebuah teori yang menunjukkan perkembangan psikopati kekerasan. Bahkan, dia juga menghubungkan kekejaman terhadap hewan, obsesi dengan menyalakan api, dan mengompol terus-menerus setelah usia 5 tahun dengan perilaku kekerasan, khususnya perilaku pembunuhan dan perilaku predator seksual. Masalah-masalah internal ini tidak mempengaruhi kehidupan sekolah awalnya, yang mana dia tampak seperti orang yang biasa-biasa saja yang dilihat dari teman-temannya. Pada masa remajanya, ia dikatakan sebagai pengguna berat obat-obatan seperti ganja dan obat-obatan yang bisa membuat halusinasi menjadi tinggi. Namun, ada satu permasalahan dari masa remajanya. Salah satu contoh pertama, perilaku aneh Richard saat masih remaja. Ia mulai percaya bahwa ia adalah anggota James Youngers Gang, adalah salah satu kelompok gangster yang ada di Amerika. Richard bahkan juga menempelkan kepalanya ke foto-foto gangster ini. Yang anehnya lagi, ia juga mencoba menjual foto-foto ini kepada orang-orang dan dia juga meminta kepada ibunya untuk membelikan topi koboi selayaknya sekilas mirip dengan seorang koboi. Tetapi ibunya tidak membelikan topi tersebut. Namun di sebalik itu, Richard ini digambarkan sebagai orang yang populer dan berpenampilan rapi selama tahun-tahun sekolah menengahnya. Tetapi di masa itu, ia mulai menjadi pendiam begitu ia memasuki masa dewasa dan memiliki penampilan yang lebih tidak terawat. Walaupun dia digambarkan seperti itu, Richard ini pernah mendapatkan pacar di sekolah menengah yang mulai ia kencani pada tahun 1965. Dalam pertemuan pertama mereka, sayangnya mereka tidak dapat berhubungan mantap-mantapan saat pertama kali mereka mencoba melakukannya karena impotensi yang dimiliki Richard ini sangat mempengaruhi tingkah laku anehnya. Meskipun demikian, hubungan mereka tetap berlanjut. Setelah lulus dari sekolah menengah, Richard ini mulai berkuliah di American River College antara tahun 1968 dan tahun 1971. Namun di masa perkuliahannya, ia memiliki nilai-nilai yang menurun dan dengan hal itu yang menyebabkan dia malas untuk melanjutkan masa pendidikannya yang pada akhirnya dia pun berhenti berkuliah. Sementara yang lainnya, Richard ini juga mengalami hipokondria seiring bertambahnya usia, yang mana ia sering mengeluh bahwa jantungnya kadang-kadang berhenti berdetak atau ada seseorang telah mencuri arteri paru-parunya. Yang bisa kita katakan, dia mulai bersikap semakin aneh yang tidak menentu. Di saat dia merasa ada kejanggalan itu, ia akan memegang sebuah jeruk di kepalanya dan percaya bahwa vitamin C akan diserap oleh otaknya melalui cara tersebut. Richard juga berpikir bahwa tulang tengkoraknya telah terpisah dan bergerak-gerak dengan sendirinya. Jadi, dengan merasakan hal itu, ia pernah mencukur semua kepalanya hingga botak, agar dia dapat berpikir dengan tenang, yang sebelumnya dia juga percaya bahwa rambut panjangnya ini memperlambat dia untuk berpikir.
Pada bulan Juni di tahun 1972, orang tua Richard ini bercerai. Dan semenjak perceraian itu, dia sering bertengkar dengan ibunya. Dia juga percaya bahwa ibunya mencoba meracuninya. Pada akhir tahun 1972, ibu Richard mencoba menelpon polisi untuk melaporkan pertengkaran mereka yang dia rasakan hal itu bisa saja Richard akan membunuhnya. Tapi ketika ibunya sedang menelpon, Richard tiba-tiba mengambil telepon dan memukul kepala ibunya dengan telepon tersebut. Walaupun terjadi pemukulan itu, ibunya masih bisa menelpon polisi dan dia berlari keluar dan melompati pagar rumahnya. Sedangkan polisi mengatakan mereka dapat mengajukan tuntutan terhadap putranya, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Setelah kejadian ini, Richard memiliki dua tugas terpisah yang tinggal bersama neneknya di Los Angeles, yang memperhatikan perilakunya yang aneh. Selama tinggal pertama dengan neneknya, Richard bekerja untuk pamannya sebagai sopir bus untuk anak-anak cacat mental. Namun, ia dipecat karena tidak pernah membersihkan bus dan membiarkannya kehabisan oli. Setelah dipecat dari pekerjaan bus, ia menghabiskan sebagian besar hari di tempat tidurnya. Neneknya mendengarkannya berbicara sendiri dan juga pernah menemukannya berdiri di atas kepalanya di sudut kamarnya. Ia mengatakan kepada neneknya bahwa ia mencoba membuat darahnya terus mengalir kembali ke kepalanya. Di waktu yang lain, ia mengeluh kepadanya bahwa jantungnya sakit dan berbicara tentang rasa sakit di kakinya. Selama tugas keduanya di Los Angeles, ia menemukan pekerjaan di toko cat, tetapi dipecat dalam beberapa hari. Neneknya juga menyadari bahwa Richard ini memiliki kondisi mental dan penampilan fisik yang memburuk selama ini. Ketika Richard kembali ke Sacramento pada musim panas di tahun 1973, ia mulai memotong foto-foto organ tubuh manusia dari sebuah buku kedokteran dan menempelkannya di seluruh kamar tidurnya. Hal ini dilakukannya sebagai upaya untuk memahami apa yang salah dengan dirinya. Sekitar waktu ini, Richard pernah memanggil ambulan ke rumahnya untuk datang dengan membawa tandu yang telah dimintanya. Namun, mereka menolak untuk membawanya ke rumah sakit ketika mereka mengetahui bahwa ia tidak menderita keadaan darurat medis. Pada tahun 1973, Richard ini mulai membunuh salah satu kucingnya ketika ia melihat sebuah cerita di televisi tentang seekor kucing yang telah menerima perawatan medis dengan berkualitas tinggi. Jadi kisah tersebut membuatnya jengkel karena ia merasa dirinya pantas menerima perawatan tersebut. Richard juga menghabiskan 2 hari di rumah sakit psikiater pada bulan Desember tahun 1973 dan mengeluh tentang berbagai penyakit yang dibayangkan oleh dirinya. Rumah sakit mendiagnosis Richard dengan skizofrenia paranoid yang sangat cenderung akan kekhawatirannya. Meskipun mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan dia juga menderita psikosis yang disebabkan oleh obat-obatan. Setelah itu, Richard ini dipulangkan kepada ibunya. Setelah dipulangkan, kesehatan mental Richard ini diduga membaik selama 2 tahun berikutnya setelah ia mulai minum obat dari rumah sakit. Ia diberi tabung oksigen, mungkin untuk membantunya mengatasi serangan panik. Seiring berjalannya waktu, Richard ini menjadi terlalu berat untuk ditangani oleh kedua orang tuanya. Jadi, mereka memberinya apartemen untuk dia tinggali sendiri. Setelah tinggal di apartemen ini, Richard mulai mengendarai sepedanya ke peternakan kelinci. Dan setelah membeli kelinci, ia memakannya dengan mentah-mentah. Namun di samping itu, Richard juga menjaga apartemennya tetap bersih jika ayahnya akan datang untuk bermain catur. Pada tahun 1976, ia dirawat di rumah sakit jiwa untuk kedua kalinya tanpa persetujuannya. Ini terjadi ketika ia dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit American River setelah menyuntikkan bercak merah kelinci ke dalam pembuluh bercak merahnya. Dalam insiden ini, ayahnya menemukan dia sedang muntah di apartemennya dan hampir tidak dapat bergerak setelah keracunan bercak merah. Staf gawat darurat mengatakan bahwa Richard ini memberi mereka cerita aneh tentang memakan kelinci yang memiliki asam bakteri di perutnya, dan mereka kembali menyimpulkan bahwa ia telah sakit jiwa. Ia kemudian dikirim ke fasilitas kesehatan kejiwaan Rumah Sakit American River, dan di sana Richard ini mengeluh kelemahan jantungnya dan mengatakan tubuhnya sudah hancur. Ia menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok apapun, dan akhirnya dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa Beverly Manor.
Di rumah sakit itu, ia juga memetakan sebuah leher dua burung yang ia tangkap melalui jendela di lembaga tersebut dan meminum cairan merah dari burung ini. Ia juga mencoba menggunakan cairan merah dari anjing dengan jarum suntik curian untuk dia suntikan ke dalam tubuhnya. Setelah menjalani serangkaian perawatan yang melibatkan obat-obatan psikotropika, Richard ini dianggap tidak lagi berbahaya bagi masyarakat. Dan kemudian pada tahun 1976, ia akhirnya dibebaskan dan berada di bawah pengawasan ibunya. Ibunya memberinya apartemen lain, dan di sana Richard ini berubah dari pemakan burung menjadi pemakan anjing. Bukan hanya itu saja, ia juga membeli anak anjing dan menggantungkannya di apartemennya. Lalu kemudian dia akan membedah perut anjing itu dan meminum cairan merah pada anjing itu, dan memakan isi perut anjing itu yang masih keadaan mentah-mentah. Pada saat ibunya berkunjung, Richard ini hanya mengizinkan ibunya untuk masuk melalui pintu apartemennya. Tetapi, ia segera tidak mengizinkan siapapun untuk masuk dan ia akan berbicara kepada ibunya melalui celah di pintu. Pada pertengahan tahun 1977, Richard tiba-tiba ditangkap di sebuah reservasi penduduk asli Amerika di daerah Pyramid Lake, Nevada. Pada saat ditangkap, tubuhnya yang telanjang berlumuran cairan merah dan sebuah ember berisi hati ditemukan di truknya, dan pihak polisi mulai menduga telah terjadi pembunuhan. Sementara saksi mata melaporkan bahwa Richard ini membawa seekor anjing bersamanya pada hari itu, tetapi anjing itu tidak pernah ditemukan lagi pada saat kejadian. Ketika diinterogasi oleh polisi di tempat kejadian, Richard ini mulai mengklaim bahwa cairan merah yang membasahi tubuhnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya saat itu, yang membuat polisi menyadari bahwa dia sudah gila. Sehingga dengan hal inilah dia tidak jadi ditahan oleh polisi. Pada akhir tahun 1977, Richard tiba-tiba membeli sebuah pistol dan berbohong tentang riwayat penyakit mentalnya untuk bisa membeli sebuah pistol tersebut. Setelah membeli pistol itu, tetangga yang ada di rumahnya tiba-tiba mendengar suara tembakan di apartemennya. Richard kemudian mengklaim bahwa dia telah menembaki suara-suara yang dia dengar selama berhari-hari yang terdengar sangat aneh di mata tetangganya. Richard bahkan terus membunuh dan memakan anjing dan akan menembak anjingnya di bagian kepala, yang membuatnya lebih mudah untuk mengumpulkan cairan merah karena dia bisa meletakkan sebuah cangkir di samping luka tembak. Pada tanggal 29 Desember tahun 1977, insiden yang sangat ditakut-takuti mulai terjadi, yang mana Richard ini mulai membunuh korban manusia pertamanya yang diketahui dia telah menembaknya. Korban yang bernama Ambrose Griffin adalah seorang insinyur berusia 51 tahun dan memiliki 2 orang anak. Adapun penembakan itu membuat polisi menjadi bingung. Polisi bahkan menganggapnya sebagai kejahatan acak dan tidak bermotif. Adapun insiden baru-baru ini di mana ia mencabik-cabik kucing di depan ibunya saat bertengkar dan mengolesi cairan merah kucing itu kepada tubuhnya. 2 minggu setelah pembunuhan Griffin, ia mulai mencoba memasuki rumah seorang wanita, tetapi karena pintunya terkunci, ia pergi begitu saja. Pada suatu kesempatan, ia tertangkap dan diusir oleh sepasang suami istri yang kembali ke rumah saat ia mencuri barang-barang mereka. Ia juga buang air kecil dan besar di tempat tidur dan pakaian bayi mereka. Pada tanggal 23 Januari di tahun 1978, Richard masuk ke sebuah rumah dan menembaki orang yang bernama Teresa Wallin yang diketahui dia sedang hamil 3 bulan. Pada saat kejadian, Teresa sedang membuang sampah dan Richard pertama-tama menembaknya di tangan saat ia mencoba melindungi dirinya sendiri. Ia kemudian menembak pipinya, mematahkan rahangnya sebelum menembak kepalanya dan membuatnya sampai kehilangan nyawa. Hal yang lebih gila lagi, ia bahkan melakukan hubungan seksual dengan mayatnya sambil menusuk perutnya dengan pisau dari dapurnya. Ia kemudian mengambil beberapa organ dan memotong salah satu putingnya dan meminum cairan merahnya melalui cangkir yang ia temukan di kantong sampahnya. Lalu, ia memasukkan kotoran anjing dari halaman rumah Teresa ke tengkoraknya sebelum pergi. Mayat Teresa ditemukan oleh suaminya ialah seorang supir truk yang sedang bekerja ketika pembunuhan itu terjadi. Sang suami hanya melihat mayat itu sepersekian detik sebelum berteriak dan keluar dari sana. Polisi yang dipanggil ke tempat kejadian diberitahu bahwa korban telah ditembak dan ditusuk dengan pisau.
Pada kondisi mayatnya, mata Teresa dalam kondisi terbuka dan lidahnya terjulur. Kalau kita perhatikan, hal itu bisa saja menjadi menakutkan. Pada tanggal 27 Januari di tahun yang sama, Richard ini memasuki rumah seorang ibu yang masih berusia 38 tahun yang bernama Evelyn Mirot dan mulai membunuh semua orang di dalam gedung tersebut. Di dekat pintu, dia bertemu dengan teman Mirot, lalu Richard ini menembaknya 2 kali di kepala dan juga menembaki sampai dia mati. Pada sisi lain, putranya yang masih berusia 6 tahun yang bernama Jason Mirot dan keponakannya yang masih berusia 22 bulan yang bernama David Freira juga telah terbunuh olehnya. Sebelum memutilasi Mirot dan melakukan kanibalisme dengan mayatnya, seperti halnya dengan Teresa, Richard juga memotong organ-organ Mirot selain berulang kali menusuknya di anus dan mencoba untuk memotong salah satu matanya. Sedangkan cairan mani milik Richard ditemukan di anus Mirot yang dimutilasi, yang menunjukkan bahwa Richard ini mampu ereksi dan melakukan mantap-mantapan dari belakang dengan mayat tersebut meskipun dia impotensi. Sementara yang lainnya, Richard juga menikam Freira di anus dan memotong bagian belakang tengkoraknya sehingga akan lebih mudah untuk meminum cairan merahnya. Di rumah tersebut, bukti menunjukkan bahwa Richard ini menembak kepala Freira saat dia berada di tempat tidurnya, dan mayat Evelyn diseret ke tempat tidurnya tempat dia ditemukan. Lalu ada bak mandi yang penuh dengan cairan merah yang berarti bahwa Evelyn mungkin sedang mandi ketika Richard memasuki rumah. Ketika mutilasi terjadi, ada seorang anak kecil yang berusia 6 tahun juga termasuk keluarga Mirot yang mulai mengetuk pintu. Karena keluarganya memiliki rencana untuk liburan sehari dengan Jason Mirot. Karena takut ketahuan, akhirnya Richard mengambil bayi Freira dan kemudian pergi dari sana. Dia melarikan diri dengan mobil milik Mirot bersama mayat Freira dan membawanya ke apartemennya. Lalu Richard kemudian memenggal kepala bayi itu dan memakan sebagian otaknya dengan mentah-mentah. Dia melakukan ini karena dia merasa lapar. Pada saat kejadian pembantaian ini, keluarga Mirot yang sedang mengetuk pintu sebelumnya melihat Richard melakukan pembunuhan dan memberitahu tetangga yang ada di sekitar sana. Tetangganya akhirnya melihat di tempat kejadian lalu menelpon polisi. Detektif yang bertugas menggambarkan kediaman Mirot sebagai rumah pembantaian dan mengatakan sulit untuk melihat mayat Jason Mirot yang berusia 6 tahun karena ia juga memiliki seorang putra yang masih berusia 6 tahun pada saat itu. Jason Mirot mengenakan pakaian baru untuk liburan sehari yang seharusnya ia lakukan bersama keluarga mereka. Ketika polisi menemukan mayat Evelyn Mirot yang dimutilasi tergeletak di tempat tidur, mereka melihat bahwa Freira telah hilang dari tempat tidurnya. Kemudian mengatakan mereka memiliki sedikit harapan bahwa bayi ini yang hilang itu masih hidup. Mereka menemukan bahwa pembunuhannya telah meninggalkan jejak telapak tangan dan jejak sepatu di cairan merah milik Mirot. Dan karena pembunuhannya, mereka segera menghubungkannya dengan pembunuhan Teresa Whelan. Mengenai kedua pembunuhan itu, Richard ini mengenakan parka Sky Orange yang baru saja dibelikan oleh ayahnya. Tetangga kemudian melaporkan bahwa seorang pria berambut panjang yang acak-acakan dengan parka Sky Orange telah mengetuk pintu mereka menjelang pembunuhan Mirot dan menanyakan apakah mereka memiliki koran bekas. Lalu polisi segera membuat sketsa tersangka berambut panjang ini. Tak lama setelah itu, Richard akhirnya ditangkap setelah wanita ini melapor dan mereka memeriksa latar belakangnya. Polisi yang menggeledah apartemen Richard menemukan bahwa dinding, lantai, langit-langit, lemari es, dan semua peralatan makan dan minum Richard ditemukan berlumuran bercak merah. Beberapa kalung anjing juga ditemukan bersama dengan organ yang membusuk, yang dipastikan milik hewan dan beberapa korbannya. Sementara itu, dia juga telah membaca majalah senjata dan majalah psikologi. Awalnya, Richard ini tidak mengizinkan polisi untuk masuk ke apartemennya. Jadi mereka berbicara dengan keras satu sama lain di luar apartemen, berpura-pura akan pergi. Taktik ini berhasil dan mereka menangkap Richard begitu dia meninggalkan apartemennya. Ketika Richard melihat polisi, dia awalnya mencoba melarikan diri dari mereka dan melawan saat mereka menangkapnya. Richard yang bersenjata saat itu dan tidak diketahui apakah David Freira masih hidup atau tidak, jadi detektif mempertimbangkan untuk menembak Richard. Setelah ditangkap, Richard ini dilaporkan tidak kooperatif dengan polisi dan mengklaim bahwa ia hanya membunuh beberapa anjing dan ia dijebak oleh orang Itali.
Tak butuh waktu lama bagi polisi, mereka menemukan mayat Ferreira yang telah membusuk di tong sampah. Mayat itu telah ditempatkan di dalam sebuah kotak. Beberapa hari setelah penangkapannya, pada bulan Januari tahun 1978, ia diwawancarai oleh psikiater dan hanya memberikan rincian yang samar tentang riwayat kesehatan mentalnya. Ketika mereka bertanya apa yang ada dalam pikirannya saat ini, namun lagi-lagi Richard ini tidak mau terbuka saat ditanyai. Pada tahun 1979, Richard diadili atas 6 tuduhan pembunuhan. Dalam wawancara dengan psikiater selama persidangan, Richard mengakui kesalahannya dengan mengatakan, "Saya tidak membunuh siapapun. Saya bahkan tidak begitu jelas untuk mengingatnya." Dia hanya mengingat sedikit dari pembunuhan keluarga Mirot dan mengenai pembunuhan Teresa Wellin. Richard menjelaskan kepada psikiater, "Saya sedang sakit. Saya mencoba untuk terbebas dari racun dan tinggal bersama keluarga nenek saya." Setelah itu, Richard mengakui bahwa dia membutuhkan bercak merah, dengan mengatakan bahwa dia telah pergi ke beberapa tempat untuk mendapatkannya, tetapi dia tidak berhasil. Dia percaya bahwa kekurangan bercak merahnya dapat mencegahnya untuk menjalani kehidupan normal. Dia kemudian mengaku tidak bersalah dengan alasan gila sementara. Richard mengatakan kepada juri bahwa dia adalah orang yang sangat baik, tetapi memiliki hati dan pikiran yang sangat lemah. Richard juga mengatakan bahwa dia takut korbannya akan hidup kembali dari kematian mereka. Pada tanggal 8 Mei di tahun 1979, juri memutuskan Richard ini bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan menolak argumen bahwa ia tidak bersalah karena alasan kegilaan, lalu menjatuhkan hukuman mati di kamar gas. Pada tanggal 26 Desember di tahun 1980, Richard ditemukan tewas di sel penjaranya. Otopsi mengungkapkan bahwa ia meninggal karena overdosis karena obat antidepresan yang telah diresepkan kepadanya. Yang mana pada kematiannya, ia rupanya telah diam-diam mengumpulkan pil-pil tersebut di selnya tanpa sepengetahuan oleh petugas. Mengenai hal ini, banyak orang yang menduga dia telah melakukan bundir. Akan tetapi, masih belum diketahui sangat jelas apakah itu benar-benar dibalik kematiannya.